Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumuzer di mana saja berada dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku yang saya tulis ya. Dari beberapa buku yang sudah saya tulis ya. Yang insya Allah yang akan saya review hari ini pada kesempatan hari ini adalah buku Metode Cepat Belajar Bahasa Arab jilid yang kedua, di mana ini adalah buku karangan kedua saya setelah saya mengarang jilid yang pertama, yaitu judulnya sama, Metode Cepat Belajar Bahasa Arab Metode Rumus, cuma dia lebih fokus kepada ilmu nahwu. Para sahabat rumus yang dirahmati Allah dan para pemirsa di mana saja berada, mungkin kita akan bertanya-tanya, ya, apa sih perbedaan tentang ilmu nahwu dan ilmu shorof? Ya mungkin kita sering dengar istilah ini, ya. Mungkin kalau kita ikut kajian, para ustadz kadang menyinggung ini ilmu nahwu, ini ilmu shorof dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih ilmu nahwu itu, apa sih ilmu shorof itu? Taib. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di jilid 1 di buku saya yang pertama itu saya bahas tuntas tentang ilmu nahwu. Ya, sekilas saya sampaikan bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harokat akhir sebuah kata atau yang kita kenal dengan istilah i'rab. Ya. Nah, i'rab itu adalah perubahan harokat akhir kata. Yang dibahas oleh ilmu nahwu itu hanya itu saja. Perubahan harokat akhir sebuah kata. Dari a, u, atau i, atau bahkan sukun. Ya, jadi itu yang dibahas oleh ilmu nahwu. Kapan dia dibaca u, kapan dia dibaca a, kapan dia dibaca i. Saya ambilkan contoh. Lafzul jalalah, lafaz Allah dalam Al-Quran. Kita kadang mendapatkan lafaz Allah itu berbunyi u atau berharokat dhammah. Kadangkala juga kita mendapatkan berharokat fathah. Atau kadangkala juga kita temui berharokat kasroh. Nah, ini yang dibahas ini adalah oleh ilmu nahwu, kapan dia dibaca u, kapan dia baca a, dan kapan dibaca i. Contoh dalam Al-Quran, lafaz Allah yang dibaca u, surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, atau yang mungkin dibaca a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau bahkan ada yang dibaca kasroh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini ya. Nah, ini tentang ilmu nahwu. Nah, insyaallah ini sudah saya bahas tuntas secara mendetail dengan rumus-rumus yang mudah difahami, diingat, dan dipraktekkan di buku saya yang jilid 1. Nah, untuk melengkapi buku saya yang pertama, maka saya tulis buku yang kedua ini, yaitu tentang ilmu shorof. Nah, ilmu shorof itu, kata shorof itu ya berasal dari kata shorofa yasrifu sorfan. Ya, dari sisi bahasa Arab makna shorofa itu artinya memalingkan. Maka di ilmu shorof itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan dari satu kata menjadi beberapa kata. Satu kata menjadi bisa nanti jadi 14 kata dan seterusnya. Ini ilmu shorof. Atau mungkin yang kalau saya ditulis di buku ini saya istilahkan dengan perkembangbiakan kata. Itu ilmu shorof. Ya. Nah, jadi contoh sederhananya ya, ilmu shorof itu seperti dari kata qoro'a. Nanti di situ kita akan mendapatkan kata qari. Ada lagi yaqra'u, ada lagi iqra', ada qari dan seterusnya. Ya, itu dari satu kata menjadi beberapa kata. Ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan dalam diri kita, apa sih manfaat, apa sih faidah kita mempelajari ilmu shorof? Yang pertama tentunya ketika kita mempelajari ilmu shorof, maka manfaat yang akan kita dapatkan adalah kita bisa mengetahui akar dari sebuah kata.
Contoh, masjidun. Akar katanya ini apa? Ini dari kata apa? Dari kata sajada. Ada majlisun, berarti dari kata jalasa. Ada maktabun, berarti dari kata kataba. Sehingga ini memudahkan kita ketika kita nanti mencari terjemahan daripada kata yang kita dapatkan. Terutama di kamus-kamus seperti kamus Al-Munawwir, kita harus paham ilmu sorof. Kita harus tahu akar atau asli kata dari sebuah kalimat yang kita miliki tersebut. Nah, yang kedua, ketika kita mempelajari ilmu sorof ini, maka secara otomatis ini sangat membantu kita dalam membaca Arab gundul, ya. Karena nanti susunannya kenapa dibaca seperti ini? Kalau tadi kan ilmu nahu hanya fokus kepada harokat akhirnya saja. Nah, harokat sebelum-sebelumnya itu, harokat huruf pertama, kedua, dan seterusnya itu adalah tugas ilmu sorof, ya. Nah, sahabat rumus dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini apa saja sih isi buku daripada ilmu sorof ini? Nah, di sini sedikit saya akan mereview beberapa isi dari buku ini. Ya, saya ambilkan dari daftar isi, ya. Di bab 1 di buku ini saya kasih tentang definisi ilmu sorof, pengertian baik dari sisi lugawi atau etimologi ya secara bahasa, ataupun dari sisi istilahi atau tadi terminologi ya. Kemudian faidah ya, manfaat belajar ilmu sorof. Kemudian juga di bab 1 ini saya apa objek daripada ilmu sorof itu sendiri. Kemudian yang kedua yang saya bahas di bab kedua ini adalah berkenaan dengan fiil ya atau kata kerja. Karena memang objek daripada ilmu sorof itu adalah fiil, kata kerja. Ya, perubahan kata kerja dari satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya. Ya. Nah, kemudian di dalam bab kedua ini saya jelaskan secara mendetail tentang rumus-rumus fiil. Ya. Bagaimana untuk mengetahui apakah itu fiil, apakah itu isim atau huruf. Nah, ini saya lebih fokuskan kepada rumus fiil. Karena isim dan huruf sudah saya jelaskan di buku saya yang pertama. Kemudian juga di bab ketiga, di buku ini saya jelaskan tentang domir. Domir itu adalah kata ganti. Ya, nanti domir ini ada dua, nanti ada domir munfasil, ada domir mutasil. Sederhananya, domir munfasil itu adalah kata ganti orang yang jumlahnya 14 ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Atau yang domir mutasil jumlahnya juga 14 ya. Cuma bedanya munfasil dengan mutasil, kalau munfasil itu kata ganti orang, kalau mutasil nanti tergantung ya dia bersambung dengan apa dulu. Nanti ada domir mutasil yang bersambung dengan isim, maka nanti artinya kepemilikan. Contoh, Robbuka. Nah, ini kan Robmu, Tuhanmu. Robbi, Tuhanku. Robbana, Tuhan kami, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada lagi nanti jenis domir mutasil. Mutasil itu artinya bersambung ya. Bersambung dengan fi'il, kata kerja. Maka nanti dia menjadi objek. Contoh misalkan, Inna anzarnakum adzaban qariba. Surat An-Naba ya. Anzarnakum, sungguh kami telah memperingatkan kalian. Kumnya di sini adalah domir mutasil, tapi dia nanti jadi objek, ya. Oke. Kemudian juga di bab keempat, saya menjelaskan di sini pembagian fiil ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Ya, secara umum kita tahu bahwa fiil itu kan ada 3 ya. Ada nanti fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Ini ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Fiil madhi itu adalah kata kerja di waktu lampau. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah past tense ya. Kemudian kalau fi'il mudhari yang kedua itu adalah kata kerja yang dilakukan waktunya sekarang atau akan datang. Ya. Ini saya jelaskan juga secara mendetail. Kemudian ada fi'il amr atau kata kerja perintah. Nah, berikutnya di bab kelima dalam buku saya ini saya juga membahas tentang pembagian fi'il ditinjau dari penyusunan huruf aslinya. Ya, penyusunan huruf aslinya. Secara umum, fi'il itu kan tersusun dari 3 huruf ya. Ada rumus fa'ala. Fa'ala itu adalah fa'ul fi'li, ainul fi'li, dan lamul fi'li. Nah, ini pondasi utama daripada huruf, komposisi utamanya ya. Nah, di sini nanti ada 2, ada nanti namanya fi'il sahih dan ada fi'il mu'tal. Fi'il sahih itu sederhananya fi'il yang huruf aslinya tidak ada huruf illah. Huruf illah itu apa?
huruf illah itu adalah alif, ya, dan waw. Nggak ada itu. Contoh kataba, menulis, qoro'a, membaca, nasoro, menolong, dan seterusnya. Yang kedua ada fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu berarti kebalikannya. Kalau tadi fi'il sahih itu tidak ada huruf illahnya, alif, ya, dan waw itu. Tapi kalau fi'il mu'tal itu maka ahadu hurufihi min harfil illah. Salah satu dari hurufnya itu adalah huruf illah. Ya, ada alif atau iya atau waw. Contoh misalkan koma atau nawa, kodo, dan seterusnya ya. Nah, kemudian di bab selanjutnya, saya juga mencantumkan pembagian fi'il ditinjau dari butuh objek atau tidak. Ya, nanti ada dua, ada namanya fi'il lazim. Fi'il lazim itu berarti al-fi'lul ladzi la yahtaju ilal maf'ul bih. Tidak butuh objek. Ya, contoh zahaba, pergi, jalasa, duduk, koma, berdiri, nama, tidur, dan seterusnya ya. Yang kedua ada namanya fi'lun muta'addi. Fi'il muta'addi itu berarti fi'il yang butuh objek. Al-fi'lul ladzi yahtaju ilal maf'ul bih. Ya, contoh qoro'a, membaca. Kan ada pertanyaan apa yang dibaca? Nasoro, menolong, apa yang ditolong kan gitu kan? Kemudian akal, syariba, minum, dan seterusnya. Kemudian juga di bab selanjutnya, saya juga mencantumkan pembagian fi'il ditinjau dari fa'ilnya. Fa'il itu apa? Subjek. Ya. Apakah fi'il itu butuh subjek atau tidak? Ya. Nah, ini nanti ada dua juga, ada istilah nanti fi'il ma'lum dan ada fi'il majhul. Kalau fi'il ma'lum itu berarti kata kerja yang butuh subjek. Atau sederhananya fi'il ma'lum itu adalah kata kerja aktif. Ya. Makan, minum, ya, dan seterusnya ya. Nah, biasanya untuk fi'il ma'lum ini rumus dasarnya adalah harokatnya kalau 3 huruf itu adalah a, fa'ala, contoh kataba, menulis, a, contoh sami'a, mendengar, atau a, ya, contoh karuma, mulia. Ya. Nah, yang kedua adalah fi'il majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui. Ya. Majhul atau istilah kerennya anonymous gitu ya. Nah, fi'il majhul ini adalah kata kerja pasif. Dia nggak butuh subjek. Biasanya kalau kata kerja pasif kan diawali oleh di atau ter ya. Nah, berikutnya ya, biasanya kalau fi'il madhi majhul, kalau fi'il majhul itu biasanya harokatnya adalah uia. Ya, kataba jadi kutiba. Kataba menulis, kutiba ditulis. Ya, farodo mewajibkan, furido berarti diwajibkan. Syariba minum, syuriba diminum, dan seterusnya. Kemudian juga dalam buku saya ini saya cantumkan juga pembagian fi'il ditinjau dari i'rabnya. I'rab itu apa tadi? Perubahan harokat akhirnya. Ya, nanti secara umum fi'il ditinjau dari i'rabnya itu nanti ada dua, ada namanya fi'il mabni. Mabni itu artinya harokat akhirnya tidak berubah-ubah, di mana fi'il mabni ini ada dua, yaitu fi'il amr dan fi'il madhi. Nah, kemudian fi'il berikutnya ada namanya fi'il mu'rab, kebalikan dari fi'il mabni. Kalau mabni tadi tetap, kalau mu'rab itu berarti berubah-ubah harokat akhirnya tergantung huruf yang masuk ke dalam fi'il tersebut. Ya, contoh misalkan yang fi'il mu'rab itu nanti harokatnya ada 3, antara a, u, dan sukun. Kadangkala u, kadangkala a, dan kadangkala sukun. Contoh misalkan na'budu. Tidak selamanya na'budu, bisa nanti jadi an na'buda, bisa, atau bisa nanti jadi sukun lam na'bud. Ya, gitu ya. Oke. Berikutnya juga di bab selanjutnya saya membahas tentang tasrif. Tasrif ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena ini untuk melatih, ya. Pertama itu dari sisi domir, ya, terutama dalam tasrif nanti fi'il madhi, mudhari, dan seterusnya ya. Untuk membuat lidah kita itu refleks ketika mengganti dari domir saya ke kamu dan seterusnya ya. Nah, secara umum nanti tasrif itu ada dua ya. Ada tasrif lugawi dan ada tasrif istilahi. Kalau tasrif lugawi itu sebenarnya pengembangan daripada tasrif istilahi. Apa sih tasrif istilahi? Tasrif istilahi itu adalah tasrif yang merangkum beberapa istilah dari ilmu shorof. Ya, nanti tasrif istilah itu berisi dari fi'il madhi, mudhari,
masdar, masdar mimi, fi'il amr, fi'il nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, dan isim alat, madi majhul, mudhari majhul. Atau mungkin kalau pernah dengar istilah tasrifnya itu misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala fi'il madi ma'lum, yaf'ulu fi'il mudhari ma'lum, fa'lan masdar, wa maf'alan masdar mimi, fahuwa fa'ilun, isim fa'il, wa dzaka maf'ulun, isim maf'ul, uf'ul, fi'il amr, la taf'ul, fi'il nahi, maf'alun, maf'alun, isim makan, isim zaman, mif'alun, isim alat, fu'ila, madi majhul, yuf'alu, mudhari majhul. Oke, nah berikutnya adalah tasrif lugawi. Kalau tasrif lugawi itu pengembangan daripada tasrif istilah tadi. Nanti ada tasrif fi'il madi maklum. Ini jumlahnya ada 14 ya, sesuai dengan jumlah domir yang punya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah ini kurang lebih tasrif dari lugawi ya. Berikutnya juga di bab yang berikutnya saya juga membagi pembagian tasrif istilahi ya. Tasrif istilahi juga nanti ada dua ya. Nanti ada mujarrad, ada mazid. Ya, mujarrad itu berarti huruf asli, hurufnya itu tetap, nggak ada tambahan huruf lain ya, nggak ada harfu ziyadah. Ya, nanti ada istilah tsulats mujarrad. Berarti fiil tersebut hurufnya hanya 3. Ya, ini nanti ada 6 bab lagi. Ya, ini saya bahas tuntas rumusnya di dalam buku saya. Nanti ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Ada 6 bab ya. Kemudian nanti ada istilah lagi sulasi mazid. Sulasi mazid itu berarti 3 kemudian ditambah huruf tambahan. Nanti ada bab af'ala yuf'ilu, ada fa'ala yufa'ilu, ada fa'ala yufa'ilu, ada tafa'ala yatafa'al, ada istaf'ala yastaf'alu, ada imfa'ala yamfa'ilu, ada dan seterusnya ya. Nah ini. Nah di bab yang terakhir saya juga mencantumkan tasrif fi'il mu'tal. Tasrif fi'il mu'tal itu berarti tadi yang harokat akhirnya itu yang salah satu daripada hurufnya itu dari huruf illah. Nah, kemudian yang terpenting dari buku saya ini juga ya, keunggulan mungkin ya, yang bisa katakan keunggulan dari buku saya ini dibandingkan buku-buku yang ada. Di buku saya ini di setiap buku saya cantumkan kamus mini. Ya, di situ di buku jilid 2 ini saya cantumkan ribuan kumpulan kata kerja yang berisi nanti susunan fiil madi, mudhari dan masdarnya ya. Ini di sini ya ada kumpulan kata kerja ya, banyak sekali di sini. Nah, tujuannya apa? Nanti untuk memudahkan para pembaca ketika mau praktek langsung entah itu mau buat tasrif, lugawi atau istilahi dari contoh-contoh yang ada. Oke, mungkin demikian ya. Mungkin ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mendalami tentang ilmu sorof. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumuzer.